Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik ya setelah Anies Baswedan dideklarasikan dan didukung oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Hari ini begitu ada berita yang cukup menarik dari CNN Indonesia ya. Demokrat banyak yang berusaha jegal koalisi perubahan Anies Baswedan. Wow, sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah Partai Demokrat, PKS dan Nasdem itu bisa kuat menahan rayuan-rayuan koalisi perubahan ini begitu kan. Kenapa Anies Baswedan ditakuti? Inilah yang menjadi catatan penting begitu. Bagi kami Anies Baswedan orang yang biasa begitu kan. Orang yang tidak punya keterikatan dengan pemerintah kok ditakutin begitu. Dan bahkan yang muncul spekulasi Anies Baswedan dianggap gagal membangun DKI Jakarta. Kalau dia gagal ya ngapain kita harus takuti begitu kan. Inilah kemudian para cebong dan buzzer sudah kepanasan dan kebakaran jenggot menurut saya pribadi begitu kan. Saya hanya bisa tertawa hari ini begitu kan. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan bisa maju di calon Pilpres 2024 akan diberikan Alphard Pred. Ternyata ya itulah para cebong begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini terlebih dahulu saya bacakan komentar-komentar netizen ya, agak pedas juga begitu kan. Demokrat banyak yang berusaha jegal koalisi perubahan Anies ini, di mana ada Pepo, di situ ada kisah sedih dan terzalimi. kok iso? Yes, ini banyak sekali ya. Ndak ada yang takut sama Abi, dia ndak bakalan menang juga kok. Cuma pada nggak suka aja karena ngeri, karena negeri ini bakalan panas karena politik identitas. Wow, orang-orang seperti inilah yang kemudian ya cebong begitu kan, nimbrung di sini, lalu kemudian apa? Kemudian adalah ya karena dia tidak mampu untuk memberikan narasi-narasi yang baik yang disebut apa? Politik identitas, isu agama, terus kemudian keturunan Arab. Itu banyak muncul spekulasi begitu kan. Tetapi pada hakikatnya bagi saya santai-santai aja untuk menyikapi itu begitu. Dan bahkan kalau PD yang bilang abu-abu, jika PKS yang bilang baru kenyataan. Semakin dijegal semakin didukung rakyat Anies Presiden RI 2024. Iya, kok aneh ya. Anies Baswedan itu semakin dibully, semakin dibenci, semakin dijegal ya. Anies Baswedan kok rakyat banyak yang mendukung. Kenapa begitu kan? Ya pada hakikatnya tahu publik hari ini dan netizen bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan karena ikhlas, karena tujuannya demi agama dan bangsa begitu kan. Karena prestasi-prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu. Ini yang harus kita tunjukkan kepada bangsa, anak-anak bangsa yang bisa membangun bangsa kita ini begitu kan. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Apalagi di koalisi perubahan hari ini banyak yang mencekal kepada Anies Baswedan. Kan aneh juga begitu kan. Ya mungkin ini kelakuan para cebong dan buzzer begitu. Tetapi mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya, Demokrat banyak yang berusaha jegal koalisi perubahan Anies Baswedan ini. Dikutip dari CNN Indonesia, Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution ya mengatakan banyak pihak yang berusaha menggagalkan terbentuknya koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem, ya partainya Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Betul begitu. Setelah kemarin ada isu bahwa PKS ya digoda dengan jabatan 2 menteri sekaligus dengan uang banyak, apalagi ya Partai Demokrat katanya juga digoda itu begitu. Tetapi walaupun digoda itu akhirnya bisa menahan. Saya salut dengan partai yang menjadi oposisi yang luar biasa seperti PKS, sejak dulu menjadi oposisi begitu kan, 10 tahun begitu kan. Jadi pada hakikatnya adalah ya inilah demokrasi kita begitu. Bahkan saya apresiasi sekali kepada partai-partai yang mengusung Anies Baswedan. Tentu ini menjadi cikal bakal bahwa Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2024. Sudah ambang batas presidensial threshold, itu sudah cukup begitu kan, sudah nyampe begitu. Sejak awal pembentukan koalisi ini membutuhkan pemikiran, tenaga dan berbagai macam energi hingga koalisi perubahan bisa dibentuk. Jangan lupa banyak juga yang berusaha gagalkan terbentuknya koalisi perubahan yang digagas Demokrat, Nasdem dan PKS, kata Syahrial dalam keterangannya tertulis. Bahkan Syahrial mengatakan ya saat ini ya ada 3 partai politik yang siap mengusung Anies Baswedan sebagai capres, yakni Demokrat, Nasdem dan PKS. Ketika parpol ini sepakat membentuk koalisi perubahan meskipun belum resmi dideklarasikan.
Bahkan ya tentu kita akan menunggu kapan deklarasi resmi 3 partai yang ditanda tangani masing-masing ketua partai akan dilakukan, yang pasti jawabannya tidak akan lama lagi. Secara matematis koalisi 3 partai pendukung Anies ini telah memenuhi ambang batas pencalonan ketua presiden atau presidensial threshold ya. Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20% kursi dari DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu 2019 dan guna ya memasang para calon presiden. Dan bahkan Partai Nasdem memiliki ya perolehan suara sebesar 9,5% ya pada 2019, sementara Demokrat 7,7%, sedangkan PKS 8%. Artinya apa? Artinya menunjukkan eksistensi keberhasilan dari 3 partai ini untuk mengusung Anies Baswedan di parlemen ya. Itu sangat kuat sekali. Saya rasa seperti itu begitu. Juga menarik begitu ya. Bila dititik dari perolehan kursi dari DPR, Nasdem memperoleh 10,26%, kemudian Demokrat 9,39% ya. Bahkan PKS mendapatkan 8 kursi begitu. Artinya syarat dari presidensial threshold 20% itu sudah cukup begitu. Dan bahkan sebelumnya PKS menyatakan dukungan penuh terhadap ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan dukungan itu diberikan tanpa syarat ya calon wakil presiden. PKS tanpa mendukung Anies Baswedan meski tak dapat jatah kursi cawapres. Kami dari awal mengatakan selama cawapresnya yang dipilih mendongkrak kemenangan, siapapun dia, nggak harus kader PKS, PKS akan tetap berkoalisi. Ini sangat luar biasa begitu kan. Cara-cara politik seperti PKS ini yang harus kita tiru begitu kan. Menerima untuk membangun bersama-sama bangsa kita, demokrasi kita. Bukan hanya A yang harus calon presiden, yang B harus calon presiden dan sebagainya begitu. Itu kan menarik juga begitu kan. Jadi saya rasa perkembangan saat ini menurut saya pribadi ya untuk berusaha untuk menjegal koalisi ini sangat banyak sekali begitu kan. Terutama para rezim dan oligarki hari ini juga ketakutan begitu kan terhadap koalisi perubahan ini. Berbagai cara pasti yang dimainkan begitu. Tapi catatan penting pada demokrasi kita ya bahwa persoalan ini adalah demokrasi kita, persoalan dibangun bersama-sama. Kan seperti itu logika kita begitu. Ya banyak orang yang berspekulasi bahwa Anies Baswedan tidak becus dan sebagainya, itu kan muncul spekulasi begitu kan. Hanya persepsi orang, ngapain kita harus tanggapi itu? Ya mungkin hari ini ya para cebong dan basar sudah kebakaran jenggot begitu kan, melihat titik temu ya Anies Baswedan punya 1 tiket untuk maju di Pilpres 2024. Wow, sangat luar biasa sekali begitu. Bahkan artinya ya saya rasa apa sebenarnya sih yang lawan-lawan Anies itu bisa takut kepada Anies Baswedan? Apa sih sebenarnya? Itu kan menjadi pertanyaan dasar begitu. Tetapi perlu diingat bahwa Anies Baswedan selama ini ya tidak bisa dideteksi oleh orang-orang atau para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap negara ini begitu. Jadi lucu begitu politik hari ini begitu kan. Lucunya ya mungkin cebong ya kepanasan begitu kan. Junjungannya karena hanya main TikTok dan sebagainya mengurus daerahnya sendiri gagal, tidak punya prestasi apa-apa, kok digadang-gadang sudah deklarasi begitu kan. Aneh juga begitu kan. Kira-kira seperti itu logika kita bersama begitu. Tetapi perlu diingat, inilah demokrasi kita begitu. Besok menjadi kawan, sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan ya, sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Itulah politik, tidak bisa ditebak begitu. Tetapi kesimpulan saya hanya satu, bahwa kalau Anies Baswedan ya benar-benar dijegal dari koalisi perubahan Anies Baswedan selama ini begitu kan, ya mungkin bisa terjadi dengan iming-iming jabatan itu tadi begitu kan. PKS digoda, Demokrat digoda, Nasdem Demokrat, dan bahkan Nasdem kena intimidasi dari menteri, dari beberapa orang bahwa menterinya harus dipecat begitu, menterinya harus dicopot dari pemerintahan Jokowi. Saya kira tidak, Pak Surya Paloh itu menunggu bahwa ya terserah Pak Jokowi yang memutuskan itu, kira-kira seperti itu begitu. Walaupun ada pertemuan-temuan yang sebenarnya terjadi kemarin begitu, Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi begitu kan. Ada apa ya? Karena Pak Jokowi sudah mengetahui hari ini sudah ada kecemasan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.